pagi terus. Katanya biar semangatnya pagi. Padahal malam-malam juga tetap bisa semangat. Amin. Terutama kalau kita sedang mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan baca mulai dari ayat 13. Kita akan baca sampai ayat yang ke-21. Silih berganti, saya akan mulai dulu ayat yang ke-13. Jemaat akan membacakan atau saya bacakan, kita sama-sama saja deh, supaya yang di rumah bisa ikut mendengarkan. Matius pasal 14, ayat 13 sampai 21. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sebenarnya ini ada juga di Markus, di Lukas, dan di Yohanes. Saya sarankan nanti Anda pulang, Anda baca semuanya supaya mendapat gambaran yang lengkap. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa untuk waktu yang kami miliki sekarang ini, supaya dapat kami pakai dengan baik untuk mempelajari firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini bisa mengubah hati kami, agar selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pernahkah jemaat sekalian merasa bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Saya rasa itulah yang dirasakan, dipikirkan oleh orang-orang yang makan roti dan ikan pada waktu itu. Mereka merasa luar biasa sekali, bahwa ini suatu mujizat bagaimana yang begitu ramai bisa dikenyangkan oleh makanan yang begitu sedikit. Dari mana datangnya? Bagaimana caranya? Akankah terulang lagi? Dan lain sebagainya. Pokoknya mereka pulang ke rumah, bukan saja mereka kenyang, tetapi mereka penuh dengan rasa kagum dan takjub di dalam hati mereka. Dan ini bagus, ya, ini bagus. Nah, bagi orang yang tidak berhikmat, maka hanya itu saja yang mereka rasakan. Mereka kenyang, oke, ya. Mereka kagum, mereka takjub, mereka mengagung-agungkan Tuhan Yesus. Wah, ini hebat sekali. Tetapi ya cuman sampai situ. Tapi kalau orang yang pintar mereka menyadari, oh, ini lebih daripada kita sekedar kenyang saja.
orang yang pintar menyadari bahwa ini bisa diaplikasikan untuk pekerjaan yang besar. Coba dibayangkan kalau Tuhan Yesus ini menjadi raja. Maka tidak ada lagi kemiskinan, ya kan? Tidak ada lagi kelaparan. Bayangkan bahkan Israel bisa lepas dari Romawi. Jadi orang-orang yang pintar pada waktu itu mereka mencari Yesus dan mereka mau menjadikan dia raja. Tetapi orang yang berhikmat, mereka menarik pelajaran rohani dari apa yang Yesus lakukan. Dan itu yang ingin kita lakukan pada malam hari ini. Saya yakin kita di sini bukan hanya orang yang pintar saja, tetapi kita mau menarik pelajaran yang rohani. Berarti kita adalah orang yang bijaksana. Jadi ada 3 hal di sini yang bisa kita pelajari. Minimal ada 3 hal. Setidaknya untuk malam ini cuma 3 saja supaya tidak terlalu larut. Yang pertama, harus dimulai dengan suatu pertanyaan, kenapa? Kenapa Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan? Ya kan? Sekilas kita baca mungkin tidak ada, oh ya udah pokoknya Tuhan Yesus mau kasih mereka makan. Tetapi kalau kita tanya apa alasannya, kenapa Tuhan mau murid-muridnya memberikan orang-orang ini makan, maka kita garuk-garuk kepala juga. Mengapa? Apa alasannya? Kenapa Tuhan baru melakukan mujizat ini sekarang? Kalau Tuhan mau mengadakan mujizat ini sebelumnya, bisa saja kan? Tuhan bisa saja membuat roti dari batu waktu dia dicobai. Tuhan bisa saja waktu Yesus dan murid-muridnya lapar, membuat roti dari mana gitu. Saya juga nggak tahu. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat daerah Samaria, lalu sampai di suatu sumur, Tuhan mengutus murid-muridnya pergi ke kota untuk beli roti, beli makanan. Lah kenapa Tuhan tidak langsung saja gitu kan? Tidak langsung saja menciptakan roti di situ atau melipat gandakannya, bagaimana? Tetapi kenapa pada saat ini Tuhan bermaksud untuk membuat mujizat ini dan bilang sama murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan? Jawabannya bisa kita lihat di Lukas pasal 9. Ini perikop paralelnya. Yang di ayat yang ke-10 dan 11, saya bacakan bagi jemaat sekalian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ceritanya sebelumnya, para rasul itu pergi diutus oleh Tuhan, dan pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, dan memberitakan tentang Yesus. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama dia. Jadi ceritanya kalau Anda baca yang sebelum-sebelumnya, waktu murid-muridnya selesai itu, banyak yang mengikuti dan kemudian mencari Tuhan Yesus. Katanya saking sibuknya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka sampai tidak sempat makan. Ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Bayangkan, Tuhan Yesus sudah menyingkir ke tempat yang jauh, yang sunyi, masih diikutin saja. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Di Matius tadi kita sudah baca, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu dan timbul belas kasihan. Tuhan melihat mereka. Jadi berdasarkan apa yang kita baca di dalam Lukas pasal 9, kelihatannya orang-orang, sebagian dari mereka, mencari Tuhan Yesus karena apa yang telah mereka dengar dari para rasul, dari para murid. Ketika para murid memberitakan tentang Yesus, timbul rasa ingin tahu, timbul rasa ingin mencari, lalu mereka mencari Tuhan Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan senangi. Maka, Tuhan di sini membuktikan janjinya. Seperti yang dia katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu.
Tuhan bukan hanya khotbah saja tanpa mempraktekkannya. Ketika Tuhan memberikan janji, lalu Tuhan pasti akan menepatinya. Oleh sebab itu ketika datang orang-orang ini dan mereka mencari Tuhan, dan mereka ramai sekali, bahkan sampai ke tempat yang terpencil, tempat yang sunyi, yang sulit dijangkau, yang tidak ada makanan di situ, mereka masih tetap mengejar Tuhan Yesus. Maka Tuhan melihat bahwa, oh, orang-orang ini mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran. Orang-orang ini masuk kategori Matius 6 ayat 33. Nah, begitu. Oleh sebab itu Tuhan langsung instruksikan kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Tidak sembarang orang yang Tuhan berikan makan dengan cara itu. Bahkan Tuhan tidak memberi dirinya sendiri makan dengan cara itu. Bayangkan. Waktu dicobai, Tuhan Yesus tidak. Waktu Tuhan Yesus lapar, tidak. Tetapi bagi orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan menyediakan secara khusus. Ini adalah bukti dari janji Tuhan. Ini adalah Tuhan sedang mengilustrasikan, mengaplikasikan janji yang sudah Ia ucapkan. Wow, luar biasa sekali. Jadi, gambaran yang Tuhan berikan di sini adalah, ini orang-orang yang mencari kebenaran, dicukupi kebutuhannya. Tetapi, Tuhan melakukannya dengan sedemikian rupa, supaya ini tidak disalah tafsirkan, dan tidak disalahgunakan oleh para pengkhotbah sukses teologi. Apakah yang diajarkan oleh sukses teologi? Yaitu kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan diberkati sampai berlimpah-limpah, kamu akan kaya raya, dan lain sebagainya. Oke. Tetapi rupanya bukan itu yang terjadi, kan? Tidak ada orang yang makan roti dan ikan itu yang lalu kemudian menjadi kaya raya, kan? Tidak ada. Tuhan hanya mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat itu. Nah, jadi janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 itu sebenarnya jangan sampai ditarik terlalu jauh melewati apa yang dikatakan atau yang dijanjikan Tuhan. Tuhan bilang bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, tetapi semuanya ini jangan dibikin-bikin. Harus sesuai dengan konteksnya. Kalau Anda baca lagi di dalam Matius pasal 6, di situ Tuhan sedang meng-outline di situ. Oh, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa? Jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan. Jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu pakai. Jangan khawatir akan apa yang akan kamu minum. Itu adalah hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan yang pokok, dan Tuhan berkata bahwa tidak akan membiarkan kita sampai kekurangan. Jadi, yang dimaksudkan oleh Tuhan mengenai mencukupi kebutuhan, itu adalah sederhananya diceritakan di dalam Matius ini, pasal 14. Walaupun tidak jarang juga Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah, berlebih-lebih. Ya, tidak jarang. Buktinya di dalam cerita ini pun, sesudah orang selesai makan, dikumpulkan sisanya masih 12 bakul penuh, dan itu cuma roti saja. Belum termasuk ikannya. Berarti, Tuhan bukan hanya memberikan sampai secukupnya lalu kemudian udah pas, nggak usah ditambahin lagi. Tidak. Tuhan memberikan dan masih lebih lagi. Tuhan memberikan sampai berlimpah, sampai kenyang dan tidak bisa makan lagi. Dan masih ada sisanya. Jadi, ketika Tuhan memberkati kita, atau Tuhan mencukupi kita, Tuhan membuktikan bahwa Dia tidak pelit. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan juga tidak pelit di dalam menepati janjinya itu. Ini adalah satu hal yang sangat menghiburkan buat kita. Nah, poin lain yang patut untuk kita catat adalah bahwa kita tidak perlu khawatir bagaimana atau dengan cara apa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Sudah beberapa kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka lapar, mereka mengalami kekurangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka selalu bisa saja mendapatkan kebutuhan mereka. Ya. Dan mungkin murid-muridnya pikir waktu itu, waduh ini udah malam nih, ya, mungkin udah lumayan lama juga mereka melayani.
Tuhan Yesus sudah berbicara entah berapa jam, orang-orang yang dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan sudah ngantri, sudah nggak tahu berapa panjang dan sudah disembuhkan semua. Murid-muridnya sudah capek dan berpikir, waduh, sudah saatnya kita istirahat. Sudah saatnya istirahat. Tetapi mereka lihat berpandang-pandangan gitu kan, ini orang masih begitu banyak. Guru, mendingan kita suruh mereka pergi saja. Mungkin di dalam pikiran para murid, mereka sedang berpikir, waduh, ini kita perlu cari makan. Perlu cari makan. Dan karena mereka tahu ini tempat yang sunyi, berarti mesti pergi ke desa dulu, ke kota, untuk membeli makanan. Atau mereka pikir, waduh, kalau misalnya malam ini nggak sempat pergi, berarti kita puasa lagi, doa puasa lagi malam ini. Tetapi mereka tidak menyangka dari mana akan datang makanannya. Mereka tidak menyangka. Dan waktu Tuhan suruh mereka, kamu harus memberi mereka makan, mereka waktu itu kaget. Kenapa mereka kaget? Karena mereka tidak tahu apa yang Tuhan Yesus akan lakukan, sedangkan mereka sendiri tidak punya roti, tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jadi, Tuhan di sini dengan cara yang begitu ajaib mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa seorang Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu pula, dia pasti bisa mencukupi apa yang kita perlukan. Karena seringkali manusia punya idenya sendiri, dia butuh apa. Lalu harus dipenuhi dengan cara bagaimana. Dan harus dipenuhi pada waktu kapan sesuai yang dia inginkan. Masalahnya manusia tidak tahu apa yang terbaik. Tetapi Tuhan yang maha kuasa plus yang tahu yang terbaik. Tahu bagaimana cara mencukupi kebutuhan kita. Oleh sebab itu kita cukup percaya saja kepada Tuhan. Oke, yang kedua, apa yang kita pelajari di sini? Yaitu bahwa Tuhan memakai apa yang ada pada diri kita. Tuhan memakai apa yang ada pada diri kita. Nah, ketika Tuhan suruh murid-muridnya itu kan mereka kaget ya. Wah, kita yang harus kasih mereka makan. Lalu mungkin mereka cek uang kasnya gitu kan. Mungkin dari persembahan, bayangkan dari 5.000 orang laki-laki yang datang, mungkin ada juga sebagian yang memberikan persembahan. Lalu mereka cek uang kas, uang persembahannya. Waduh, seandainya pun waktu itu ada 200 dinar. Di total-total, mereka hitung-hitung. Wah, mereka hitung-hitung, ini 200 dinar beli roti juga nggak cukup untuk semuanya. Bahkan kalau dibagi masing-masing sepotong kecil, juga tidak cukup. Jadi, pada waktu mereka sedang kebingungan apa yang harus mereka lakukan, lalu Tuhan Yesus tanya, jadi apa yang ada padamu? Kalau mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan, ya itu dia yang Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Itu pun bukan punya mereka, itu adalah punya satu orang anak kecil yang memberikannya kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tanya, apa yang ada padamu? Ini adalah yang Tuhan ingin pakai. Tuhan bukan ingin memakai apa yang tidak ada pada mereka. Karena Tuhan menyuruh mereka untuk memberi makan. Jadi Tuhan mau apa yang ada pada mereka untuk dipakai. Nah, demikian juga dengan kita. Sebenarnya, kalau kita harus jujur, seringkali atau bahkan selalu, kemampuan kita sendiri itu tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau dengan sempurna. Kita manusia selalu punya kekurangan yang bisa membuat kita gagal, yang bisa membuat kecewa. Contohnya, kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dulu dicatat waktu orang Israel, sesudah mengalahkan Yeriko, mereka merasa hebat. Tetapi kemudian ketika mereka maju melawan kota Ai, kota yang jauh lebih kecil, tetapi malah mereka dipukul kalah oleh orang kota Ai. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Padahal bukan itu yang seharusnya dipakai. Bukan itu yang seharusnya diandalkan. Jadi, Tuhan menanyakan murid-muridnya, apa yang ada padamu? Itu sebenarnya adalah kode bahwa sebenarnya Tuhan mau pakai apa yang ada
pada diri kita. Yang Tuhan sudah kasih tentunya. Tuhan kasih kepada kita apa? Minimal adalah tubuh ini, paling minimal. Tuhan kasih kita akal sehat, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kesempatan dan lain sebagainya, kesehatan. Dan Tuhan mau pakai itu. Tuhan kasih kita kehidupan. Dan Tuhan mau pakai kehidupan kita. Tidak ada yang bilang bahwa kehidupan kita sudah sempurna. Dan Tuhan juga tidak menunggu supaya kita menjadi sempurna dulu baru dipakai oleh Tuhan. Kalau hanya ada 5 roti dan 2 ikan pun cukup buat Tuhan. No problem. Jadi, kalau kita merenungkan mujizat ini adalah mujizat yang luar biasa sekali. Bahkan di luarnya luar biasa. Ada yang biasa, ada yang di luar biasa, dan ada yang di luar dari luar biasa. Gimana nih? Kalau orang zaman itu, mungkin mereka hanya melihat mujizat ini dan berpikir, wah ini luar biasa sekali. Ya. Dari mana datangnya? Ini kok rotinya nggak habis-habis? Kenapa ikannya nggak habis-habis? Oh ini mujizat, ini luar biasa. Tetapi orang modern itu yang sudah tahu ilmu pengetahuan, menyadari bahwa Tuhan itu telah melanggar salah satu hukum yang paling mendasar di alam semesta, yaitu hukum termodinamika yang pertama, hukum kekekalan energi. Yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Berarti tidak ada apapun yang bisa tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Begitu, ya. Materi atau energi sama saja. Tidak ada yang bisa muncul dengan sendirinya. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah yang tadinya cuma 5 roti, kenapa bisa berlipat ganda? Berarti yang tadinya cuma sedikit, Tuhan bikin jadi banyak. Yang tadinya tidak ada, jadi ada. Ini melanggar hukum alam. Dan bukan hukum alam yang ringan. Bukan hanya sekedar melayang, bukan hanya sekedar berjalan di atas air. Ini melanggar hukum alam ini. Dan kalau kita bandingkan zaman sekarang, kayaknya gampang sekali ya. Kita tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Copy, paste. Ini Tuhan Yesus segampang itu. Ada roti, copy, kemudian paste. Ada ikan, di copy, di paste. Wow. Copy, paste. Jadi banyak. Wah, ini satu mujizat yang luar biasa. Makanya ketika orang-orang hari ini mempelajari mujizat Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada satupun mujizat Tuhan Yesus yang mujizat biasa. Ya. Saya baca semua mujizat Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang tercatat yang merupakan mujizat yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja itu apa? Misalnya ya, yang duduk di kursi roda, kakinya sakit, kemudian diangkat, yakin sembuh, kemudian bisa berjalan, tertatih-tatih. Ini mujizat biasa. Ya. Ini sudah dilakukan sejak zamannya seorang dokter yang namanya Mesmer. Zaman dulu itu ada seorang hipnotis, dia namanya Mesmer, dan kata hipnotisme itu punya sinonim namanya mesmerizing, itu diambil dari nama si dokter ini. Dia menghipnotis pasiennya dan membuat mereka percaya bahwa mereka telah sembuh. Nah, makanya namanya di mesmerize gitu. Dan itu dilakukan sampai zaman sekarang. Tetapi itu bukan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang benar-benar mustahil terjadi. Mustahil dilakukan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan itulah yang mustahil ini. Jadi apapun yang kita punyai, kalaupun cuma 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mampu copy dan paste sehingga jadi banyak. Yang penting apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu bagi Tuhan sudah cukup.
Bagi kita tidak tahu, kita nggak bisa. Tetapi bagi Tuhan itu sudah cukup. Saya jadi ingat ada satu cerita. Ada beberapa orang salesman. Mereka ditugaskan untuk menjual satu set buku ensiklopedia. Kalian tahu ensiklopedia itu adalah kumpulan ilmu pengetahuan. Ya. Di perpustakaan, saya nggak tahu ada berapa, tapi yang jelas di perpustakaannya Gembala Suento itu ada banyak. Dan saya dari kecil sudah suka sekali baca ensiklopedia. Nah ini, salesman ini disuruh untuk menjual satu set ya, ensiklopedia. Dan harganya lumayan, satu set ya. Biasanya juta-jutaan. Tetapi di antara salesman ini ada satu orang yang bicaranya gagap. Ya, bicaranya gagap. Lalu sesudah satu harian penuh, salesman itu kembali, semua salesman itu kembali. Lalu ditanya oleh supervisornya, gimana hasil penjualan kalian hari ini? Waduh, susah Pak. Zaman sekarang orang nggak mau lagi baca ensiklopedia. Bener nggak? Berapa dari kalian yang udah baca ensiklopedia? Nggak ada ya? Jarang. Zaman sekarang udah nggak ada lagi yang baca ensiklopedia. Mau jual ensiklopedia satu set begini, susah. Ada Pak. Saya jual ensiklopedia. Waduh. Ternyata si salesman yang gagap ini, dia jual ensiklopedia. Wah, semua salesman yang lain kaget. Ini supervisornya juga kaget. Wah, hebat sekali. Berapa banyak ensiklopedia yang kamu jual? 10. Wih, jual 10 ensiklopedia. Gimana caranya kamu yang gagap jual 10? Ini teman-teman kamu yang nggak gagap aja. Nggak bisa menjual satu pun. Tetapi yang gagap ini jual 10. Gampang Pak, katanya. Jadi dia ceritakan, ya. Kasih tahu, ini ensiklopedia sangat berguna. Lalu saya buka halaman pertama. Saya mulai baca. Lalu semua orang itu langsung, udah saya tahu, saya beli. Daripada lama-lama dibaca. Dia mau membuktikan bahwa ensiklopedianya bagus, penuh dengan ilmu pengetahuan. Dia mau bacain. Waduh, orang yang mendengarnya udah pusing duluan. Mendingan dia beli saja. Jadi dia jual 10, saudara. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini membuktikan, ini cuma cerita saja, tetapi tidak peduli apa kekurangan seseorang, tetapi Tuhan ya, mampu untuk memakai kekurangan itu dan melakukan suatu mujizat yang luar biasa dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan tugaskan bagi dia. Karena apa yang Tuhan tugaskan bagi dia, bukankah Tuhan telah memperhitungkan dia dengan segala kelemahannya, dengan segala kemampuannya, segala keahliannya? Jadi Tuhan tahu bahwa dia mampu untuk melakukannya. Mungkin tidak sepenuhnya dengan kekuatan dia sendiri, tetapi Tuhan yang akan membantunya. Nah, jadi kalau Tuhan mampu melakukan ini, jangan sampai kita berpikir, kalau begitu saya nggak usah belajar lagi. Kalau begitu saya akan tetap dengan kekurangan-kekurangan saya. Kalau begitu saya akan santai-santai saja dan biarkan Tuhan memakai apa adanya begini. Tidak. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita akal sehat, supaya kita meningkatkan diri, supaya kita menambah keahlian dan kemampuan kita. Dan semakin banyak yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan pakai itu untuk pekerjaan yang semakin besar lagi dan semakin luar biasa. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Kalau dengan orang yang gagap saja, Tuhan bisa pakai.
maka Tuhan bisa pakai orang yang tidak gagap dengan lebih luar biasa lagi. Yang ketiga sekarang, juga suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan suruh mereka untuk duduk berkelompok? Ini awalnya waktu saya membacanya, saya membaca bahwa di keempat perikop ini, baik di Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, semuanya disuruh untuk duduk berkelompok. Nah, saya tahu bahwa Alkitab tidak pernah mencatat sesuatu dengan sia-sia. Jadi kalau itu dicatat, pasti ada maksudnya, ada suatu pengajarannya. Saya cari tahu kenapa Tuhan suruh mereka duduk berkelompok. Ini adalah bagian dari hikmat Tuhan. Ya. Tuhan suruh mereka duduk berkelompok supaya nomor satu, rapi. Tuhan itu suka dengan keteraturan, supaya mereka tidak rebutan. Ya. Ada bayangkan kalau di Indonesia, kalau udah bagi-bagi sembako, apa yang terjadi, saudara? Bisa jadi orang yang membagikannya saja bisa habis, ya, bisa mati. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka duduk dulu, supaya nggak rebutan. Jadi ini hikmat dari Tuhan, bayangkan. Untuk melakukan segala sesuatu, itu butuh hikmat. Ada orang yang tidak berhikmat, kan ada videonya di WA gitu ya, dikasih lihat, dia bagi-bagiin uang, malah dianya yang dikerubutin orang sampai katanya diinjak-injak lalu kemudian nggak bisa nafas dan mati. Itu karena kurang berhikmat. Tetapi Tuhan rupanya sangat berhikmat. Dia suruh mereka untuk duduk berkelompok. Tetapi selain supaya rapi, supaya gampang dilayani, supaya teratur, saya dapatkan ada satu hal lain lagi yang Tuhan pakai secara tersembunyi, secara halus. Suatu pengajaran. Yaitu Tuhan mau supaya ini orang-orang yang menerima makanan ini, mereka tidak perlu terlalu memperhatikan apa yang orang lain terima. Beda kalau misalnya mereka bisa melihat, wih di depan itu lagi dibagiin itu, maka mereka semua akan ke situ, karena lagi lapar. Tetapi kalau disuruh duduk, mereka semua duduk, kemudian mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat lain. Mereka duduk, mereka tenang. Dan ini yang Tuhan inginkan, suatu prinsip, bahwa kita tidak perlu terlalu melihat, membanding-bandingkan diri kita dengan apa yang orang lain terima, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tidak perlu. Nah, Tuhan tahu manusia itu adalah makhluk yang gampang iri hati, terutama kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sudah kalian pernah dengar eksperimen bagaimana kalau satu orang pertama dikasih satu amplop berisi uang, misalnya Evan, saya kasih uang, wah nih, dia buka amplopnya, waduh isinya 100.000 rupiah, pasti senang sekali, ya. Walaupun kemungkinan terjadinya kecil, tetapi kalau itu terjadi, pasti dia senang sekali. Tapi bayangkan bagaimana perasaan Evan ketika diketahui bahwa saya kasih juga misalnya kepada Fatih, saya kasih juga kepada Sri, saya kasih kepada orang lain dan isinya 200.000. Mungkin dia akan lihat amplopnya kan, ada yang terselip atau tidak. Mungkin dia akan lihat amplopnya di mana ini, mungkin ada kantong tersembunyi amplopnya ini, kenapa cuma 100.000? Teman-teman saya dapat 200.000, kenapa saya cuma 100? Akhirnya nanti mungkin bisa timbul rasa tidak puas. Kenapa Pak Andrew? Tidak adil. Saya cuma dikasih 100.000, teman-teman dikasih 200.000. Padahal sebelum dia tahu teman-temannya dapat 200.000, dia merasa sudah happy sekali kan, oh dapat 100.000. Tetapi itulah sifat manusiawi. Ya. Bahkan misalnya kalau ada penjahat pun, misalnya dua-duanya mencuri lalu satunya tertangkap, tetapi temannya yang satu lagi lolos, mungkin dia nggak rela. Ya, dia nggak rela. Masa cuma saya yang ketangkap, saya mau teman saya juga ikut ketangkap. Tidak puas, karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, Tuhan tidak mau kita demikian, terutama dalam hal berkat yang kita terima. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan mau kita mengucap syukur. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak iri kepada orang lain? Ada satu lagu yang bagus sekali di dalam buku Humnoi kita, yaitu adalah Hitunglah Berkat-Mu. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Apa yang sudah kita terima, kita hitung-hitung. Kalau kita jumlahkan, ya, neracanya itu nggak mungkin minus.
neracanya itu pasti kita sudah terima jauh lebih banyak. Dan itu yang harusnya memberikan kita perspektif bahwa, oh, saya nggak boleh iri hati, saya tidak boleh cemburu kepada orang lain, saya tidak perlu merasa tidak puas, karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya sudah lebih daripada apa yang pantas saya terima. Lagi pula, kita perlu mengingat keadaan kita semula. Sebelum kita menerima kasih karunia Tuhan, bagaimana sih keadaan kita? Kalau misalnya orang-orang pada waktu itu, mereka ingat, wah sebelumnya saya lapar, sekarang sudah kenyang. Mereka tidak punya alasan untuk protes. Kenapa kelompok yang situ? Kenapa ada teman saya dapat banyak rotinya, dapat banyak ikannya? Kenapa saya dapat ikannya lebih sedikit? Tidak perlu. Karena apa? Ujung-ujungnya semuanya kenyang. Jadi, kalau kita ingat bagaimana keadaan kita, dan kalau kita menghitung berkat-berkat kita, tidak perlu kita iri hati atau tidak puas terhadap berkat yang sudah Tuhan berikan. Jadi, orang yang berhikmat membaca kisah ini, lalu kemudian menarik pelajaran rohani untuk kita pakai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami pada malam hari ini, walaupun tidak makan dari 5 roti dan 2 ikan itu, tetapi kami sudah menerima begitu banyak berkat, bahkan lebih daripada hanya sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan untuk itu, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Mohon Tuhan supaya cerita-cerita seperti ini memberikan kami perspektif tentang pikiran dari Tuhan, dan kami bisa menyelaraskan pikiran kami dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.